Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Indra Cahya selaku guru matematika di sini akan menjelaskan materi yang kita pelajari, yaitu materinya matriks. Baik, sebelum menjelaskan materi tentang matriks, saya ingin memberikan gambaran dulu. Misalkan kita memiliki sebuah tabel. Tabel di sini mungkin berisi seperti ini ya, datanya 3 saja. Mungkin di sini adalah nama, sini usia, dan di sini adalah tinggi. Baik, misalkan kita isikan datanya. Nah, ini. Kita isikan datanya si A, usianya 16 tahun, tingginya adalah 160. Kemudian si B, usianya 15 tahun, tingginya 162. Dan terakhir si C, umurnya 17 tahun, tingginya adalah 165. Baik. Bentuk tabel seperti ini kan kalian sudah pernah tahu. Nah, dari tabel yang ada ini nanti akan kita ubah menjadi bentuk matriks. Jadi dari tabel diubah menjadi matriks. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi untuk mengubahnya kita cukup mengambil bagian intinya saja ini nih. Jadi inti yang tengah ini data-datanya saja. Ya, kita ambil intinya saja. Nah, sudah. Ketika sudah ngambil intinya, kita bisa menuliskan bahwa matriks A baik. Dari tabel tadi kan kita melihat bahwa dia ada, ini ada berapa baris? 1, 2, 3. Dan berapa kolom? 1, 2, 3. Nah, matriks A ini berukuran 3 kali 3. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu matriks. Ya, jadi intinya adalah matriks merupakan kumpulan. Jadi kumpulan di sini bisa berisi angka, huruf, simbol, atau bahkan variabel yang disusun menjadi sebanyak sekian baris. Sekiannya saya tulis M, sebanyak M baris dan N kolom. Seperti tadi ya, matriks A yang tadi ukurannya adalah 3 kali 3. Berarti M-nya 3, N-nya juga 3. Baik, sekarang kita gambarkan matriks secara umum. Misalkan diberikan matriks A berukuran M kali N. Berarti barisnya sebanyak M. Baris itu yang ke bawah ya. Jadi baris itu yang seperti ini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya.
Nah, kalau kolom berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Oke. Kita gambarkan matriks M kali N, berarti ini. Dalam matriks itu elemennya, ini kan matriks A, berarti elemennya kita tulis A kecil ya. Ini 1, 1. 1, 1, berarti M-nya 1, N-nya 1 ini berarti A1, 1. Berarti ini matriks berada pada baris pertama kolom pertama. A1, 2 berarti baris pertama kolom kedua. A1, 3 baris pertama kolom ketiga. Dan seterusnya sampai A1N. Jadi A1N berarti berada pada baris pertama kolom ke N. Kita lanjutkan lagi di sini berarti A21. Berarti A21 ini adalah elemen pada baris kedua kolom pertama. A22, A23, dan seterusnya sampai A2N. Lanjut A31, A32, A33 sama dengan A3N. Ini sampai terakhir AM1, AM2, AM3, dan seterusnya sampai AMN. Nah, jadi pada baris terakhir dan kolom terakhir, dia posisinya berada pada baris ke M dan kolom ke N. Kita jelaskan lagi. A15. Lihat, berarti ini berada pada baris ke 1 kolom ke 5. Oke, berarti misalkan ini A53. Berarti pada baris ke 5 kolom ke 3. Kemudian berarti intinya gini, A, I, J. Berarti pada baris ke I dan kolom ke J. Sudah paham ya? Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang gini. Ordo matriks. Apa itu yang dimaksud ordo? Jangan kayak tadi ada matriks M kali N. Misalkan yang B ini adalah 3 kali 2. Yang C-nya adalah 5 kali 1. Yang disebut ordonya itu adalah ukurannya. Kalau ini ordonya M kali N. Ini ordonya 3 kali 2. Ini ordonya 5 kali 1. Oke. Jadi ordo adalah ordo matriks adalah ukuran matriks, yaitu M kali N ya. Dengan M-nya adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Jadi penjelasannya ini.
Ordomatriks adalah ukuran matriks yang dinotasikan dalam bentuk M kali N, di mana M adalah banyak kolom, banyak baris, dan N adalah banyak kolom. Oke. Jadi penjelasan ordomatriks itu hanya menjelaskan bahwa ukurannya saja. Baik. Penjelasan matriks sudah, elemennya sudah, ukurannya sudah. Sekarang kita bahas tentang jenis matriks. Jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan ukurannya. Baik. Ukurannya yang pertama adalah jumlah barisnya cuma 1. Jumlah baris hanya 1, misalkan A 1 kali 5, A 1 kali 2, A 1 kali 3, dan seterusnya ya. A 1 kali 5 berarti barisnya 1, kolomnya 5, berarti A, B, C, D, E, seperti ini. Kemudian di sini bisa 1 kali 2 berarti P, Q. 1 kali 3 X, Y, Z. Nah, jumlah barisnya 1 disebut matriks baris. Baik, bisa dipahami. Jadi kalau dia cuma sebaris saja, berarti disebut matriks baris. Selanjutnya yang kedua, jumlah kolom hanya 1. Berarti A, misalkan contohnya A5 kali 1. Berarti di sini adalah barisnya ada 5, A, B, C, D, E. Kolomnya cuma 1. Atau A, M kali 1. Berarti sebanyak ini ya. A11, A21 sampai AM1. Nah, kalau matriks yang tinggal satu kolom seperti ini, jadi ini disebut matriks kolom. Ini nomor 2 ya, maaf salah. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau matriks itu jumlah baris dan kolomnya sama? Ya, jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Berarti M sama dengan N. Berarti ukurannya sekarang misalkan A1 kali 1, berarti tinggal A itu sini ya. A2 kali 2, A, B, C, D. A3 kali 3, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Seperti ini. Nah,
kelihatan kan, dan seterusnya ya. Atau yang contoh terakhir adalah matriks AM kali M gitu. Jadi kelihatan bahwa jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi kelihatan bahwa jumlah baris dan kolomnya sama. Berarti bisa dipastikan bahwa ini adalah matriks persegi. Jadi itu disebut matriks persegi. Matriks persegi adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, ini disebut matriks persegi. Nah, selanjutnya ini yang paling banyak kita bahas, akan kita kembangkan lagi adalah tentang matriks persegi. Oke, baik, cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan?